Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, malam hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menguraikan renungan firman Tuhan yang hari ini saya bagikan, saudara-saudara ya. Biarlah sebelum kita beristirahat, kita merenungkan kembali, saudara ya, apa yang Paulus katakan ya. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 kelima, dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saudara, kalau kita simak renungan apa yang dikatakan firman Tuhan lewat Paulus, ini adalah sebuah pernyataan sikap ya. Nah, saudara, kita harus menyikapi ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan sebagai orang yang mungkin menyatakan diri sebagai penuai, sebagai laskar Kristus, sebagai tentara Tuhan, atau apapun itu, saudara. Harus ada pernyataan sikap yang jelas ketika kita melihat situasi hari-hari ini, saudara-saudara. Ya. Karena kita tahu hari-hari ini, saudara, banyak orang yang melayani Tuhan, ya. Banyak orang yang menyatakan hamba Tuhan, ya. Tetapi saudara, dalam perjalanan mereka sedang membangun ya, kubu keangkuhan ya. Bahkan mereka senantiasa menawan orang untuk takluk kepada Kristus. Ya. Nah, saudara, bayangkan kalau dalam memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata banyak kita lihat ya, mereka itu sedang membangun. Yang dibangun adalah kubu ya, ada kubu-kubu, ada kelompok-kelompok ya. Ya. Artinya institusi-institusi yang ada, saudara, ya, dikerdilkan dengan keberadaan oknum-oknum. Jangan sampai gereja juga mengalami demikian, karena di masa Paulus melihat, saudara, sebab itu dia membuat pernyataan sikap. Pernyataan sikapnya jelas, ya, bahwa dia ingin merubuhkan setiap kubu, benteng-benteng yang dibangun oleh sekelompok orang ya, yang tujuannya hanya menunjukkan keangkuhan, kesombongan yang akhirnya, saudara, membawa orang tidak mengenal siapa Kristus, saudara-saudara. Ya. Dikatakan di sini kami mematahkan setiap siasat. Nah, saudara, orang kalau membuat kubu-kubuan ada siasat-siasat yang ada trik-trik yang mereka jalankan ya. Tidak sesuai dengan konteks ya. Ketulusan ya. Kita harus ingat ya, tahun ini ketika Natal Nasional ya, dihadiri Bapak Presiden Jokowi ya. Dikatakan dalam tema Natal yang diambil dari suratan 1 Petrus ya, pasal yang pertama itu. Di sana dikatakan supaya kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, di dalam mengamalkan kasih, orang mengenal bahwa pribadi kita ada Kristus yang mengendalikan hidup kita, saudara-saudara. Sebab itu dikatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi seringkali bukan Kristus yang hidup di dalam kita, tetapi keangkuhan kita, saudara-saudara.
Sebab itu Paulus berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Nah, senjata kita untuk merubuhkan, ya, yang dikatakan Paulus, ya, mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Saudara, ada orang-orang sekelompok manusia yang angkuh, ya, karena mungkin keahlian mereka. Kalau kemarin saya menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus berkata supaya orang-orang yang ada bersama Yesus, Yesus katakan mintalah, ya, pekerja, ya. Setelah Yesus berkhotbah dari desa ke kota, dari satu tempat ke tempat peribadatan yang satu, dia menyembuhkan orang, dia berkeliling, saudara. Ya, kita tahu, ya, ketika Yesus berkata, dia melihat ada orang beriman, dosamu sudah diampuni, dia harus berhadapan dengan ahli Taurat. Ini adalah ahli-ahli sekelompok orang yang membangun, saudara, kubu-kubuan, ya. Lalu ketika Yesus berjalan ketemu dengan Matius, seorang pemungut cukai. Yesus mengajak dia, ikutlah, ya. Ketika orang itu mau mengikuti Yesus dan Yesus ajak makan bersama, ada sekelompok orang Farisi. Dia datang dan berkata, dia pertanyakan, ya, apa yang Yesus kerjakan. Apakah Yesus itu harus makan dengan orang? Saudara, Yesus datang ke dunia ini mencari orang-orang yang berdosa, yang butuh akan keselamatan, yang butuh lepas dari keterikatan dosa. Sebab itu mari saya ingatkan kembali, saudara, ya, mari, ya, nyatakan sikapmu hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Apakah hidup kita, saudara, yang kita mau bangun adalah keangkuhan, atau kita sedang, ya, seperti apa yang dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup. Nah, kalau Kristus yang hidup di dalam kita, ya, maka itu adalah sebuah senjata yang kita bisa pakai, ya, untuk memperjuangkan, yaitu mematahkan segala kubu-kubuan, ya. Ya, dikatakan di sini, saudara, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, tetapi diperlengkapi dengan kuasa. Itu berbicara Kristus yang hidup di dalam kita, menghidupi saudara-saudara, ya. Ketika kita mengambil satu sikap, bagaimana sikap kita menjadi pelaku firman Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai seorang yang percaya Tuhan lebih memilih memuliakan Tuhan dan mau menderita. Nah, saudara, nyatakan sikapmu, renungkan, saudara. Bagaimana sikapmu hari-hari ini? Apakah sikap kita, saudara, seperti Paulus yang mematahkan kubu-kubu yang dibangun orang untuk senantiasa, saudara, dikatakan di ayat ini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, bayangkan, ya, banyak, saudara, orang, ya, ketika membangun kubu, saudara, orang tidak lagi mengenal Kristus, tetapi mengenal pribadi itu saja, saudara-saudara. Sehingga orang lebih tunduk dan takluk kepada satu pribadi manusia, bukan kepada pribadi Kristus. Nah, mari, saudara, nyatakan sikapmu hari-hari ini, ya, seperti Paulus, ya. Sebab itu Paulus pernah menegur Petrus, dia berkata, munafik. Nah, saudara, banyak juga kemunafikan yang muncul hari-hari ini, saudara. Ya. Ya. Tetapi mari kita harus nyatakan sikap. Nah, sebagai pejuang laskar Kristus, ya, seperti Paulus, ya, dia berani, saudara-saudara. Ya, dia katakan sikapnya, ya. Kalau kita baca di ayat pertama, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Saudara, Paulus menghindari, ya, keributan yang besar, ya, kemarahan daging. Dia hanya menyatakan sikap lewat tulisan. Nah, sebab itu Paulus berkata, aku mengingatkan kamu dengan Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Nah,
Saudara, betapa mulianya sikap Paulus, ya. Dia lebih mengutamakan Kristus, ya. Sebab ada satu firman Tuhan, bila ada pertengkaran itu adalah kekalahan. Nah, Paulus, saudara, tidak mau, ya, bertengkar, ya, karena pertengkaran itu adalah sebuah kekalahan, ya. Adanya pertengkaran saja bagi Paulus itu adalah sebuah kekalahan. Sebab itu Paulus dalam sikapnya jelas, saudara, ya. Mari kita juga, saudara, menyatakan sikap, ya, tidak perlu dengan kekerasan. Sebab itu Bapa di dalam surga, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, mampukan kami Tuhan untuk mengalahkan daging kami, supaya namamu